Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafid Halsa dengan NIM 2005121492. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang subnetting dengan tugas yang sudah ditentukan oleh Pak dosen. If for 4 hanya terdiri atas 32 bit, sehingga pengalamatannya sangat terbatas. Dengan makin bertambahnya jumlah pengguna jaringan, dibuat suatu metode dengan memperbanyak sangat terbatas. Dengan makin bertambahnya jumlah pengguna jaringan, dibuatlah suatu metode untuk memperbanyak network ID dari suatu network ID yang telah ada. Metode ini disebut dengan istilah subnetting, yaitu mengorbankan sebagian bit host ID untuk digunakan membuat network ID tambahan. Perhitungan subnetting meliputi 5 hal, yaitu subnet max baru hasil subnetting, jumlah subnet yang terbentuk, jumlah host tiap subnet, range alamat host tiap subnet, dan alamat broadcast tiap subnet. Subnetting dapat diterapkan pada alamat IP classful ataupun classless menggunakan notasi CIDR, classless inter-domain routing. Penulisan IP address dengan mencantumkan jumlah bit yang digunakan sebagai network ID menggunakan notasi slash dan kurung garis miring. Misalnya 192.168.1.2 atau 24. Garis miring 24, artinya sebanyak 24 bit dari kiri menggunakan network ID. Nah, sehingga sisa bit yang dapat digunakan untuk membuat host sebanyak 8 bit, yakni 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Subnet max dalam bentuk binarynya subnet max dalam bentuk desimalnya di bawah 255.255.255.0. Nah, di sini termasuk subnet max dan nilai CIDR-nya dan nilai-nilainya yang tertera di atas ini dimulai dari garis miring 8 255.0.0.0 sampai dengan 30 25.255.255.252, di mana setiap penambahan 1 bit untuk membuat subnet nilai atau bertambah 1 dan seterusnya. Lihat tabel pada slide selanjutnya di sini. Nah, ini tabel IP address dan subnetting. Di sini ada posisi bit, bobot, bentuk binary dan bentuk desimal. Itu IP address. Di sini ada subnetting, jumlah bit max, subnet max, bentuk binary dan slash, dan jumlah subnet. Nah, ini contoh soal. Saya ini ambil dari Google sebenarnya, Pak. Contoh soal, gunakan network ID 192 subnet. Nah, langkah berikutnya yang harus dilakukan dari oknet pertama, address 192.168.0.0. dapat kita ketahui bahwa IP address tersebut adalah kelas C. Karena IP address tersebut berada dengan 192.223. Keempat, dari subnet max diselubungkan dengan angka 224, jadi telah diambil 3 bit untuk membuat subnet. Dihitung jumlah subnet yang akan terbentuk menggunakan rumus 2n, di mana n adalah jumlah bit yang diselubungkan 2 angka 3 sama dengan 8, jadi ada 8 subnet. Pengurangan rumus 256 dikurang angka oktet yang diselubungkan, jadi 256 dikurangi 224 sama dengan 32, sehingga ada 8 subnet yang terbentuk dengan kelipatan 32. Maka didapatkan kelompok subnet baru yang
dapat digunakan adalah kelipatan angka 32 dan tidak boleh melebihi angka yang sudah ditentukan, yaitu 224 032. Melebihi angka 224 yaitu 032 64 96 18 128 160 192 dan 224. Dengan demikian maka subnet baru yang terbentuk 192.168.1.0.0. Nah, lengkapnya adalah sebagai berikut: network ID, ada subnet 1, IP address yang sudah ditentukan, IP address yang ada di kolom sebelumnya tadi, subnet max, terus network ID, IP address dan IP address subnet max yang sudah ditentukan tadi. Ini udah, ini contoh. Nah, ini catatan penting untuk dipahami dalam beberapa subnetting. Satu, teknik yang digunakan untuk menghitung jumlah subnet sama dengan teknik yang digunakan untuk menghitung jumlah host. Namun karena host ID dalam bentuk biner tidak boleh 0 semua network ID atau satu semua alamat broadcast, sedangkan untuk subnet boleh, maka rumus keduanya menjadi berbeda. Yang kedua, rumus untuk menghitung jumlah subnet adalah 2N. N tadi apa? Subnetting. Rumus untuk menghitung jumlah host ID yang dapat digunakan adalah 2N dikurangi 2, yakni dikurang 2 karena kombinasi biner 0 atau 1 semua tidak dapat digunakan. Anda dapat menyelubungkan 2 atau lebih bit host ID untuk mendapatkan network ID baru selama masih tersedia bit host ID yang dapat Anda selubungkan. Ini langkah-langkah subnet dari subnet ke 1 ke 2, sebenarnya 2 ini Pak, bukan 3. 2 4 5 6. Udah. Data lengkap tiap subnet tetap ada di sebuah kolom yang sebelumnya tadi. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.